miligram. Mengapa 50 mg? Karena itu adalah batas minimal menimbang. Jadi mau tidak mau menimbang 50 mg. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10 yang saya cintai, ini Ibu mau menerangkan seperti kemarin yang sudah Ibu posting di PowerPoint, yaitu mau menerangkan penipisan. Ini harus Ibu terangkan karena nanti ini termasuk materi di PAS. Jadi ini saya terangkan, mudah-mudahan anak-anakku bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti, lebih mudah untuk belajar. Dan ini saya berikan contoh yang paling mudah, paling sederhana. Meskipun anak-anak belum praktikum, tapi dicoba berusaha untuk mengerti perhitungannya terlebih dulu, karena nanti untuk PAS baru perhitungan saja. Ini saya berikan resepnya. Resep ini sudah ada di modul, jadi jangan khawatir besok kalau ke sekolah mengambil modul, resep ini sudah ada di dalam modul. Tapi ini karena mau untuk menerangkan, saya tuliskan di sini. Saya bacakan resepnya. Resipe atropin sulfas 0,5, papaverin HCl 20 mg, ibuprofen 250 mg, misevat pulveris datales dosis nomor 10, STDD P1 PC Prorifaldo. Di sini ada DTD. Di sini ada DTD. Artinya diminta 10, berarti nanti penimbangannya semua bahan dikalikan 10. Jadi ini bahan yang akan ditimbang harus ditulis di samping resep. 5 mg, kemudian ini 200 mg, ini 2,5 gram, 2,5 maksud saya. Nah, Ibu tidak akan menerangkan cara pembuatan resep ini. Yang akan saya terangkan cara membuat penipisannya dulu. Untuk pembuatan resep nanti kalau sudah tatap muka dan kamu sudah bisa baca di buku modul tersebut. Untuk atropin sulfasnya 5 mg, papaverinnya 200 mg, ibuprofen 2,5 gram. Untuk papaverin dan ibuprofen tidak bermasalah karena menimbangnya 200 ml dan 2,5 ml. Artinya bisa ditimbang di neraca miligram dan neraca gram. Untuk papaverinnya 200 ml berarti ditimbang di neraca miligram balance. Untuk ibuprofennya 2,5 gram, berarti nanti menimbangnya di gram balance. Nah, yang bermasalah adalah atropin sulfasnya. Atropin sulfasnya itu hanya 5 mg. Padahal batas minimal menimbang untuk miligram balance adalah 50 mg. Artinya kalau di bawah 50 mg tidak bisa ditimbang. Nah, kemudian caranya bagaimana? Untuk di ilmu farmasi, untuk di pengerjaan resep, apabila mau menimbang kurang dari 50 ml, caranya harus dibuat pengenceran atau dibuat penipisan. Nah, kalau mau membuat penipisan, pertama-tama yang harus ditentukan adalah perbandingannya. Untuk perbandingan cari angka yang mudah, jangan yang sulit, 1:25, 1:15, nggak usah lah. Cari 1:10 atau 20 atau 30, jadi yang mudah saja. Misalnya, ini saya mau membuat penipisan, misal perbandingan dibuat 1:20. Jadi perbandingannya 1:20. Nah, kemudian menimbangnya atropin sulfas berapa? Kalau perbandingan 1:20, menimbangnya atropin sulfas
adalah 50 mg. Mengapa 50 mg? Karena itu adalah batas minimal menimbang. Jadi mau tidak mau menimbang 50 mg. Kemudian setelah itu diencerkan dengan bahan yang sifatnya netral. Untuk diserbu adalah sering sudah Ibu sebut laktosem. Ini ditambah dengan laktosem. Kemudian laktosemnya berapa? Laktosemnya berapa? Kalau perbandingannya 1:20, atropinya 50 mg, 1:20, berarti laktosemnya ya 20 kali 50. Secara matematik seperti itu. Itu perhitungan secara matematis. Tapi untuk di ilmu farmasi, perbandingan 1:20 ini bukan 1:20, tapi jumlahnya menjadi 20. Jadi jumlahnya di sini menjadi 20, artinya apa? 50 kali 20 berarti ini 1000 mg. Jadi untuk perbandingan di ilmu farmasi tidak seperti di matematik. Sehingga kalau jumlahnya menjadi 100 mg, berarti di sini laktosemnya adalah 950 mg. Kemudian atropinya berarti menimbang atropin 50 mili, laktosem 950 mili. Jumlahnya menjadi 1000. Ini kalau dicampur perbandingannya dikatakan 1:20. Nah, atropin sulfas itu warnanya putih. Laktosem juga warnanya putih. Kalau 50 dicampur di dalam 1000, untuk menjamin homogenitasnya kita tidak menjamin itu, tidak berani. Untuk itu di sini diberi zat warna. Jadi di sini 950 ini adalah laktosem dan karmin. Kalau laktosem dan karmin 950 mg, itu laktosemnya berapa, karminnya berapa? Di sini karminnya itu hanya zat warnanya sedikit sekali. 1 titik gula pasir lah, jadi kecil sekali. Jadi hanya sedikit sekali. Nah, kalau sudah semuanya sudah ditimbang, nanti ini dicampur homogen dulu. Kalau sudah dicampur homogen, baru kita mau menimbang berapa. Ini kan di dalam 1000, obatnya atropin sulfatnya 50. Sedangkan yang diminta hanya berapa? 5 mili. Yang diminta hanya 5 mili. Kemudian membuat penipisan 1:20. Berarti kalau ini nanti sudah dicampur, menimbang penipisannya sesuai yang diminta. Penipisan berarti karena 1:20 yang diminta 5 mg, bisa langsung 5 kali 20. Ini 5 mg kali 20 sama dengan 100 mg. Atau di dalam 50 ada 1000. Kalau hanya 5 mili berapa? Ya berarti 5/50 kali 1000 mg sama dengan 100 mg. Jawabannya sama dengan cara yang berbeda. Kalau yang mau mudah ya menimbang saja penipisannya 5 mili kali perbandingannya 20 berarti 100 mg. Nah, sehingga dari 1000 ini diambil 100, berarti sisanya ada 900. Berarti sisa penipisan ada 1000 mg dikurangi 100 mg sama dengan 900 mg. Yang 100 mg nanti dicampur dengan papaverin dan ibuprofen. Yang 900 mg dibungkus tersendiri, diberi etiket, bunyinya sisa penipisan atropin sulfas 1:20 sebanyak 900 mg.
ini dibungkus tersendiri. Jangan lupa, jangan sampai nanti dimasukkan ke dalam yang 10 bungkus ini, tidak. Ini nanti ditinggal di apotek. Yang untuk pasien yang 10 bungkus ini tanpa ini, jadi ini sebagai sisa ditinggal di apotek. Nah, itu untuk perhitungannya. Sekarang untuk pembuatan penipisannya. Nah, untuk pembuatan penipisannya, ini misalnya menimbang ini atropin kecil di sini atropin. Iki 50 mg ya, 50 mg. Kemudian ini menimbang 950 laktosem dengan 1 titik karmin ini. Jumlahnya ini 950 mg. Nah, kemudian cara pembuatannya ini mortir 50 masuk ke sini. Kemudian bukan maksud saya sebentar, saya salah, enggak gini. Ini yang 950 ini sebagian laktosem yang ada karminnya sedikit ini dimasukkan dulu ke dalam mortir, diaduk homogen. Nah, kalau sudah diaduk homogen, baru yang 50 ini masuk ke sini, dimasukkan, diaduk sampai homogen. Nah, kalau ini sudah homogen semua, sudah jadi, baru ini ditimbang berapa? 100 mili, kemudian ini sisa 900 mg. Nah, ini cara membuat penipisan serbuk. Jadi obat dibuat penipisan kenapa? Apabila yang diminta kurang dari 50 mg. Ini penipisan serbuk. Untuk yang selanjutnya Ibu akan menerangkan penipisan tablet. Yang selanjutnya penipisan tablet. Untuk penipisan tablet itu lebih simpel caranya, lebih mudah. Untuk resep yang kedua, ini nanti Ibu mau menerangkan penipisan tablet. Resepnya, resiko prednison tablet 2/3, aminopilin 0,2, pentobarbital 0,03, Misopakul DTD nomor 10, SSOS P1. Karena di sini ada DTD, berarti menimbangnya nanti semua dikalikan 10. Berarti ini 62/3, ini 2 gram, kemudian pentobarbitalnya 300 mg. Ibu di sini tidak akan menerangkan pembuatan resepnya ini, tapi Ibu ingin menerangkan membuat penipisan tablet. Nah, karena di sini yang diminta 62/3, karena yang diminta 62/3, itu bukan berarti mengambil 7 kemudian yang 1 dicuil 1/3, tidak boleh ya. Kalau tabletnya diminta 62/3, memang betul mengambilnya tablet 7, mengambil prednison tablet 7, kemudian yang 1 dibuat penipisan. Ini dibagi 2, ini 1 buat penipisan, kemudian yang ini nanti tinggal yang 6 tinggal digerus. Nah, caranya membuat penipisan bagaimana? Kalau tablet lebih mudah. Nah, 1 dibuat penipisan caranya, tabletnya ditambah dengan bahan netral seperti tadi, adalah laktosem. Menambahnya berapa? Ditimbang. Jadi caranya, ini timbangan, kemudian prednisonnya di sini, ini prednison kecil 1 tablet. Kemudian di sini batu timbangan. Lah, mau ditambah laktosem berapa? Terserah.
berapa saja boleh, yang penting nanti bisa menghitung dan hitungannya benar. Hanya saja sebaiknya mencari angka yang mudah dibagi yang dibutuhkan. Contohnya di sini, yang diminta 62/3, yang 1 dibuat penipisan, yang 6 digerus. Ini kan butuh ditambah 2/3 tablet. Karena nanti mengambilnya 2/3, makanya di sini cari angka yang mudah dibagi 3. Angka yang mudah dibagi 3 itu berapa banyak? 300 bisa, 900 bisa, 600 bisa. Tapi cari angka yang mudah saja. Misalnya 1,5 gram. Nah, berarti di sini diberi batu timbangan 1,5 gram. Di sini ada 1 tablet prednison. Nah, kemudian di neraca dibuka pasti kurang. Untuk itu kemudian di sini ditambah dengan laktosem. Ini ditambah dengan laktosem sampai bobotnya 1,5 gram. Nah, sudah. Jadi ini sudah seimbang kiri kanan 1,5 gram. Di sini isinya 1 tablet prednison. Ini adalah tablet prednison. Ini tablet prednison ditambah laktosem. Nah, kalau sudah, kemudian ini dimasukkan ke sini. Tabletnya digerus dulu, kemudian ditambah laktosemnya, diaduk sampai homogen. Nah, berarti ini di sini ini jumlahnya adalah 1,5 gram. Ada tablet 1. Yang dibutuhkan 2/3 tablet. Ini yang dibutuhkan 2/3 tablet. Nah, kemudian berarti kalau di dalam 1,5 ada 1 tablet yang diminta 2/3. Jadi ini ibaratnya 1 tablet yang diminta 2/3. Berarti menimbang penipisan 2/3 kali 1,5 gram sama dengan 1 gram. Sisa 500 mg. Sisa 500 mg. Sama seperti tadi, dibungkus tersendiri, diberi etiket, sisa penipisan, kalau ini tidak pakai perbandingan ya, sisa penipisan sisa penipisan 1 tablet prednison at 1,5 gram sebanyak 500 mg. Jadi lebih simpel. Jadi membuatnya penipisan lebih simpel. Menimbangnya 2/3 dari mana? Karena dalam 1,5 gram ini ada 1 tablet, 2/3 1 gram, sisa 500, sisanya dibungkus tersendiri. Nanti kalau sudah tatap muka, Ibu baru menerangkan bagaimana cara pembuatan resep ini. Tapi yang penting sekarang anak-anak sudah bisa, mudah-mudahan sudah paham cara membuat penipisan serbuk maupun penipisan tablet. Karena ini adalah sangat penting. Jadi jangan sampai tidak paham. Tolong dipelajari. Nanti kalau misalnya sekiranya ada hal yang belum jelas, sekali lagi pertanyaannya nanti kalau kita ketemu di Zoom. Kemudian untuk penipisan yang selanjutnya bertahap itu adalah penipisan bertingkat. Tapi untuk itu mungkin Ibu nggak terangkan dulu saja. Besok saja kalau sudah tatap muka, Ibu akan menerangkan penipisan bertingkat. Sementara ini adalah penipisan serbuk dan penipisan tablet.
Kiranya untuk materi satu ini Ibu cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kalau belum paham atau tidak tahu, tolong tanyakan nanti di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.